Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah para pendengar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari tafsir dan juga tadabbur surat Al-Fil, yaitu surat gajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahu 'azim. Ya, surat Al-Fil ini hanya terdiri dari 5 ayat. Kemudian tergolong daripada surat Makkiyah, yang mana Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam periode dakwah beliau di Mekah selama 13 tahun. Surat ini menjelaskan tentang pasukan gajah yang mana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, berkenaan dengan sejarah mengapa dinamakan surat Al-Fil, dan juga tentang penyerangan Raja Abrahah ke Ka'bah. Ya, penyerangan Abrahah dari Habasyah, Ethiopia, menuju ke Mekah, khususnya bangunan Ka'bah dalam rangka untuk memindahkan umat untuk beribadah yang tadinya hajinya di Mekah mau dipindahkan kepada gereja yang sudah kita bahas kemarin ada di daerah Ethiopia. Taib, berkenaan dengan surah ini, surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat, maka kita dapat mengkaji beberapa hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam tara, tidakkah engkau melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu wahai Muhammad memperlakukan bi ashabil fil, terhadap orang-orang atau pasukan-pasukan gajah. Nah, terkait dengan pasukan gajah kita sudah bahas kemarin ya, jumlahnya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 dan lain sebagainya. Nah, kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah terlihat, bukankah dia yang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, yaitu upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, upaya mereka untuk mengubah kiblat hajinya manusia saat itu dari Mekah menuju gereja mereka, mengalami sebuah kegagalan. Fi tadlil adalah sebuah hal-hal yang dhal itu asli katanya adalah sesat, tersesat. Tapi di sini diartikan sebagai hal yang sia-sia, abas. Sia-sia atau abas ya, percuma. Sebab kita sudah tahu akhir dari pasukan gajah sendiri bahwa mereka tidak pulang dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian fa'arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, di sini pada ayat yang ketiga ini Allah mengutus salah satu pasukannya yang ada di muka bumi. Jadi perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan-pasukan yang tampak oleh mata kita dan juga yang tidak tampak oleh mata kita. Ada yang berupa dari kalangan manusia yaitu kaum muslimin, ada yang berupa dari hewan-hewan ya, yang sempat juga menyerang Firaun. Kalau mungkin kita pernah membaca kisahnya Nabi Musa dan Firaun, bahwa Firaun diganggu atau diserang oleh makhluk Allah berupa serangga, kemudian katak, ular dan lain sebagainya, itu juga merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan yang tidak terlihat, yaitu dari bangsa jin, dari bangsa malaikat, juga menjadi pasukan Allah bila Allah berkehendak. Fa'arsala 'alaihim, kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka tayran, yaitu burung, ya, burung. Kita sudah membahas kemarin bahwa paruhnya dia membawa satu batu, kemudian di cakarnya, 2 cakarnya membawa 2. Jadi total satu burung membawa 3 batu yang sangat panas. Tayran yaitu burung ababil. Nah, ababil di sini ada banyak terjemah. Ada yang mengatakan bahwa ababil itu bermakna jamaah, yaitu burung yang datang secara berjamaah, bersama-sama. Kemudian itu adalah riwayat dari Ibnu Hisham. Kemudian juga ada yang mengatakan maknanya adalah burung yang datang silih berganti. Jadi satu burung datang, kemudian burung kedua, burung ketiga, burung keempat, sampai banyak sekali burung. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada yang mengatakan syatta mutatabi'ah, jadi terus datang, terus menyusul, saking banyaknya terus terulang. Nah, maka pada makna di sini secara umum bisa artikan sebagai burung, ya, yaitu pasukan Allah berupa makhluk hidup, yaitu burung yang bisa kita lihat
datang berbondong-bondong, datang secara berjamaah, datang secara saling menyusul dengan membawa masing-masing 3 batu. Satu di paruhnya dan 2 di kakinya atau di cakarnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, jadi roma yarmi itu artinya melempar. Tarmihim yaitu burung-burung tadi melempari him kembali kepada ashabul fil, kepada orang-orang pasukan gajah tadi. Mereka melemparkan apa? Burung-burung ini melemparkan batu. Bihijaratin dengan bebatuan min sijil. Min sijil. Ada yang mengatakan bahwa sijil ini kalau kita melihat dalam literatur terjemah bahasa Indonesia Quran kita, maka merujuk kepada tanah liat yang dibakar, tanah liat yang dibakar. Namun dijelaskan lagi dalam beberapa literatur Arab, riwayat dari Yunus An-Nahwi, kemudian Abu Ubaidah, kemudian menjelaskan bahwa mana sijil dalam bahasa Arab dahulu adalah maknanya adalah asyadid, sesuatu hal yang keras, sesuatu hal yang panas, sesuatu hal yang padat gitu ya, berat. Wa dzakara ba'dul mufassirin annahuma kalimatan bil farisiyah. Ada yang mengatakan bahwa ababil dan juga sijil ini adalah bahasa serapan dari bahasa Persia, Farisiyah. Kemudian dijadiin oleh bangsa Arab sebagai serapan oleh bangsa Arab sebagai bahasa mereka dengan maknanya demikian. Kemudian fa'arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum, maka setelah dilempari oleh burung-burung pasukan Allah ini dengan batu-batu yang panas, tadi dijelaskan tanah liat yang dibakar gitu ya. Maka jadilah pasukan gajah yang banyak dan besar ini berubah seperti ka'asfin. Seperti ka adalah seperti al-misaliyah, perumpamaan. Seperti asfin. Asfin itulah seperti daun-daunan gitu ya, daun-daun sayur atau yang sejenisnya, atau daun dari zara, sawah pertanian gitu ya. Ka'asfin seperti daun-daun yang makul, yang dimakan, yang termakan, yang digrogoti. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pernah melihat ulat yang hinggap di dedaunan, dia akan memakan daun-daun itu tidak mesti berurutan dari ujung, dari tepi gitu ya. Ya, pasti ada juga yang makannya dari tepi, kemudian ada yang makannya di tengah, ada yang makannya agak ke bawah, ada yang makannya agak sedikit ke atas. Begitulah kira-kira perumpamaan bagaimana nasib pasukan gajah. Yaitu batu-batu itu dijelaskan bahwa batu ini tembus ya, atau menembus bagian kepala, kemudian nanti keluar di bagian, dubur. Jadi dia menembus lapisan otak, kepala, tulang tengkorak, leher, dada, perut, sampai nanti ke bagian dubur. Nah, inilah yang dimaksud dengan ka'asfim ma'kul, yaitu seperti daun-daun yang dimakan tetapi tidak rata gitu ya. Jadi bolongnya di sini, ada bolong di sini, ada bolong di sini. Jadi setiap satu batu itu paling tidak membolongi atau menembus satu tubuh. Satu batu ya. Kita bayangkan satu burung saya sudah membawa 3 batu, dan di sini tidak dijelaskan ada berapa banyak burung. Ada berapa banyak burung. Nah, dalam kaidah bahasa Arab berkenaan dengan jumlah, kalau jumlah itu kembali kepada jumlah satu saja, fardun saja satu, maka bisa diartikan lebih dari ribuan ya, bahkan bisa mungkin sampai jutaan. Nah, maka tentu kita tidak bisa menebak-nebak ada berapa sebenarnya burung yang diutus oleh Allah untuk menjaga Ka'bah dengan memusnahkan pasukan fil. Kita tidak tahu. Yang jelas dari ayat ini saja, terutama di ayat yang ke-6, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti mereka itu, pasukan gajah itu, Allah jadikan seperti daun yang bolong-bolong ya, yang bolong-bolong seperti dimakan ulat. Nah, artinya badan-badan mereka itu tembus oleh batu yang panas ini, batu yang mengeluarkan api ini gitu ya. Sehingga mereka ada yang mati di tempat, kemudian juga ada yang sekarat, dan lain sebagainya. Adapun terkait dengan ciri-ciri burung ababil, sebagaimana dijelaskan dari Husain bin Ikrimah, berkenaan dengan tayran ababil, makna dari tayran ababil adalah sekelompok burung yang warnanya itu hijau. Sekelompok burung yang warnanya itu hijau. Kana tayran khudran, warnanya adalah hijau. Kharajat minal bahar, yang keluar dari laut. Nah, ini sangat mungkin belum pernah kita lihat ya, burung yang keluar dari laut.
burung yang keluar dari laut. Kemudian kepalanya itu kepalanya seperti biasa ya, cuma nanti paruhnya agak panjang gitu untuk menahan batu. Ada yang mengatakan bahwa burung-burung ini tetap dia terbang di angkasa, kemudian masuk ke laut untuk mengambil batu yang terbakar tadi. Jadi sebagaimana kita tahu ya, mungkin bagi teman-teman atau ustaz-ustazah yang pernah melihat fenomena gunung berapi, kemudian kandungan-kandungan yang ada dalam gunung berapi, itu kan di bagian bawah itu, lavanya itu kan panas sekali ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya neraka jahanam itu udah di bawah kita. Jadi di bawah laut, di bawah tanah, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita cocok logikan, maka burung ini masuk ke laut, kemudian untuk mengambil batu-batu dari neraka tersebut, yang panas tersebut, kemudian keluar, dan melemparnya dengan batu tersebut. Tapi ini tentu masih perlu dikaji dari berbagai macam hal. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa sini menurut sahabat Husain dari Ikrimah mengatakan bahwa burung ini yang berwarna hijau ini keluarnya dari laut. Kemudian juga ada yang mengatakan warnanya itu sangat hitam. Wahia toirun saudun, sangat hitam warnanya, bahriyah, yang juga dari laut. Kemudian paruhnya dan cakarnya itu membawa hijar, membawa batu. Ada yang mengatakan juga warna paruhnya itu berwarna kuning, ya, berwarna kuning. Jadi burungnya berwarna hijau, tapi kemudian paruhnya paruhnya berwarna kuning. Wallahu a'lam bishawab. Namun ada satu hikmah yang perlu kita ambil di sini terkait dengan bagaimana Allah menjaga apa yang Dia kehendaki. Bayangkan Ka'bah saja yang tidak bernyawa, hanya benda mati, dibangun oleh malaikat, kemudian ditinggikan pondasi oleh para nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanalah jadinya bila yang dijaga oleh Allah adalah sesuatu yang memiliki nyawa, yaitu manusia khususnya. Maka tentu ini menjadi sebuah kehormatan yang luar biasa kalau kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Maka sudah tentu berkenaan dengan surat Al-Fil ini, selain kita dapat mengambil hikmah bahwa Ka'bah saja tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hidup, ya, sedangkan Ka'bah adalah benda mati dari bebatuan. Maka tentu kita berharap dalam hidup kita mendapatkan penjagaan Allah, meskipun tidak dalam bentuk burung ababil gitu ya, karena menyeramkan juga kalau kita dijaga oleh burung ababil. Tapi paling tidak kita mendapatkan penjagaan Allah dalam bentuk yang lain, seperti rezeki kita lancar, kemudian dijaga dari gangguan manusia dan juga jin, dijaga dari gangguan-gangguan manusia yang ingin berbuat buruk dengan kita dan lain sebagainya. Namun tentu saja mendapatkan penjagaan Allah berarti kita juga perlu melakukan sebuah pendekatan kepada Allah, yang mana berupa mungkin ibadah kita, perilaku kita kepada sesama manusia mukmin dan juga non-muslim, kemudian juga bagaimana kita berta'ammul, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan dengan menjaga hal-hal yang demikian, kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling ringkas lagi tentu sudah menjadi kebiasaan kita bersama untuk senantiasa membaca zikir pagi dan juga petang. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah salah satu, mungkin kita bisa sebutkan secara berlebihan ya, jimat, sebagai jimat penjaga kita. Ketika seseorang sudah membaca itu dengan baik, gitu kan, kemudian memahami maksudnya, maka insya Allah dia akan dijaga oleh Allah mulai dari membaca itu sampai nanti dia di siang hari atau di sore hari. Kalau dia membaca di sore hari, maka akan dijaga oleh Allah sampai dengan pagi hari lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan juga hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.